sakit hatinya Joko Dok sama PDI Perjuangan tuh pasti kesumat banget. Wanita krempeng. Kasihan deh lo. Saya juga mantan PDIP. Gak ada ceritanya Pak Jokowi sakit hati ya. Aku lucu kali nengok kader-kader PDIP ini. Nopi bule, si caleg gagal, kader seumur hidup, nol prestasi yang hobinya mencaci. Setelah sebelumnya beredar video dia mengatakan Joko Dok kapan mampus, kali ini dia lagi-lagi mempertontonkan kualitas rendahannya dengan kembali menjelekkan Pak Jokowi dan keluarga. Ya kalau tidak menjelekkan Pak Jokowi dan keluarga, video dia di TikTok ini tidak akan pernah rame teman-teman. Yang pada akhirnya kali ini Nopi Bule babak belur, dikeroyok netizen karena seenaknya memutarbalikan fakta. Jadi seperti apa kelengkapan videonya? Mari kita simak. Si Joko Dok ngerestuin PSI merubah Jawa Tengah dari kandang banteng menjadi kandang gajah. Ya iyalah Joko Dok pasti ngerestuin. Lah kan ketua umum si partai gajah anaknya sendiri. Terus si Joko Dok kan sakit hati sama PDI Perjuangan. 3 periodenya ditolak. Anak mantu sama dirinya dipecat sama PDI Perjuangan. Anaknya juga nggak dicalonkan cawapres sama PDI Perjuangan. Jadi sakit hatinya Joko Dok sama PDI Perjuangan tuh pasti kesumat banget. Ya kita tunggu aja deh 2029. Mampukah gajah menjadikan Jawa Tengah kandang gajah? Atau jangan-jangan gajah? Hei, wanita krempeng. Wanita goblok. Caleg nyungsap. Siapa yang kau bilang itu? Joko Dok. Bangsat. Siapa? Coba kau ngaca dulu di comberan sana tuh. Lihat mukamu itu. Kau persis kayak tengkorak hidup, ya. Persis kau tengkorak hidup, ya. Ngaca kau di sana. Ya. Itu kenapa? Karena ya, otakmu itu, ya, dan juga hatimu itu selalu punya kedengkian terhadap Pak Jokowi. Orang yang sangat-sangat ya, baik, ya. Ingat yang dibilang Bambang Pacul itu, ya. Wanita tengkorak hidup. Ya, jangan kau melawan orang baik, ya, apalagi kau jelek banget, ya. Kalau kau cantik mending lagi. Ini kau udah jelek melawan orang baik lagi, ya. Bangsat, ya. Kau bilang Joko Dok. Terus kau bilang, ya, karena sakit hati tidak direstui 3 periode. Bangsat kau. Ya. Pak Jokowi dari dulu ketika ada menghembuskan isu seperti itu, beliau langsung menolak. Beliau bahkan mengatakan ada 2 kemungkinan orang itu, ya, memunculkan isu itu. Yang pertama, menjerumuskan Pak Jokowi. Yang kedua, cari muka. Itu adalah jawaban Pak Jokowi waktu itu ketika ditanya itu masalah 3 periode. Pakai otakmu, ya. Bangsat, ya. Terus kau bilang karena anaknya tidak dicalonkan jadi wapres. Di sini kelihatan sekali, ya, kalau otakmu itu isinya jamban, ya, bangsat, tengkorak hidup, ya. Bahkan Puan Maharani junjunganmu itu pernah mengatakan apabila, ya, wapres itu lolos dalam undang-undang itu, maka, ya, bisa saja dicalonkan berpasangan dengan Ganjar. Ya, pakai otakmu, ya. Wanita tengkorak hidup, ya. Mukamu aja persis kayak asu di belakang rumah saya, ya. Oke. Terus Anies pun melobi wapres. Tetapi karena wapres sangat cerdas, sangat brilian, insting sangat tinggi, beliau tahu kalau bersama Ganjar dan Anies pasti nyungsep, sama seperti kau sebagai caleg yang nyungsep, ya. Itu makanya jadi orang itu cerdas, ya, bangsat. Dan beliau memilih, ya, pinangan dari Pak Prabowo sampai 5 kali, ya, dan akhirnya menang sekarang jadi wapres. Jadi kau itu hanya manusia sampah, ya, yang mencoba terjun ke politik tapi otakmu didengkul, ya, goblok, ya. Sekali lagi saya ingatkan kau, ya, jangan kau coba menghina-hina Pak Jokowi, ya. Ingat yang dibilang Bambang Pacul. Apalagi manusia sangat jelek seperti kau menghina orang baik, makin nyungsap kau, bangsat kau, ya. Emangnya kenapa si Joko Dok telah merestui adanya partai gajah? Wedi tidak gajah. Kamu semakin insecure ya, Joko Dok punya partai gajah. Selama ini kan Joko Dok sendiko dawo karo junjungan Mbae Banteng. Selama puluhan tahun sudah memberikan manfaat karo Mbae Banteng. Disuruh apapun dia mau. Sampai seorang presiden menghadap Mbae Banteng diperlakukan seperti itu. Apa meneh anak Mbae Banteng sleva-slevi.
Mana ada seorang presiden diperlakukan seperti itu lek gak mbae banteng. Lah karena diperlakukan seperti itu ya Joko Dok ya keluar. Setelah keluar apa yang terjadi? Kebakaran kan? Kalian semakin sakit hati kan? Membuat narasi-narasi. Ya salahnya sendiri. Kenapa Joko Dok itu kamu permalukan sedemikian rupa? Sudah mengabdi puluhan tahun, sudah ngasih manfaat. Tidak. Ya siapapun orangnya ya lega. Ya untung aja. Ya Joko Dok keluar dari partai bantengmu yang tidak memberikan penghormatan. Ya malah melecehkan. Nah sekarang punya partai banteng, kenapa? Merasa tersaingi, merasa takut. Jangan nunggu tahun 2029 deh. Yang kemarin capres saya kalah ditinggal Joko Dok. Wes kelihatan kalah, ya. Wes kalah, semakin membara kan kamu, semakin sakit hati. Dengan kekalahan, ya, banteng, gara-gara Joko Dok keluar, sekarang bikin partai baru, partai gajah lebih besar. Kamu semakin insecure, semakin kebakaran, semakin bingung. Kalau kamu nggak merasa insecure, ya harusnya nggak usah bahas. Karena kamu insecure, waduh, Joko Dok sudah bikin gajah nih. Nanti gajahnya iso ngidak banteng. Ngapain harus dibuktikan tahun 2029? Ngapain? Wong Kelamaan. kemarin aja kalah. Gara-gara kalah sakit hati. Gara-gara sakit hati, ya itu tadi. Ya, ada serangan-serangan, fitnah-fitnah. Salah satunya cangkemmu kui. Karena kamu merasa sakit hati ditinggal Joko Dok. Kamu sakit hati karena sudah tidak bisa menang capres lagi. Kasihan deh lo. Oh alah, ternyata si Novi Bule ini masih belum bisa move on ya. Nah, ini sudah 11-12 sama yang namanya Roy Panji dan Rocky Gerung serta kawan-kawannya para pembenci Pak Jokowi itu ya. Suka menyebarkan hoax, suka menyebarkan fitnah. Dari mana? Pak Jokowi minta 3 periode. Pak Jokowi sudah pernah bilang, kalau orang yang meminta Pak Jokowi 3 periode itu sama saja menampar mukanya Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah bilang, Pak Jokowi sendiri yang tidak mau melanggar undang-undang. Karena undang-undangnya cuma 2 periode. Ya sudah cukup. Nah kalau pada akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk pecah kongsi dengan PDIP, yaitu karena selama ini dia cuma dijadikan petugas partai. Pahami itu. Kalau kamu jadi caleg terus gagal itu, jangan salahkan Pak Jokowi. Salahkan partaimu. Partaimu yang dulu menyepelekan, wah Pak Jokowi itu ya kalau tidak ada PDIP, aduh kasihan deh. Nyatanya ketika Pak Jokowi meninggalkan PDIP jadi nyungsep. Termasuk kamu akhirnya tidak terpilih jadi legislator. Kamu jangan suka. Gini loh, kalau Pak Jokowi yang sakit hati sama PDIP, mesti Pak Jokowi sampai sekarang nyenggol-nyenggol, ngomel-ngomel, atau bikin statement yang menyentil-nyentil, menyenggol-nyenggol tentang PDIP. Buktinya Pak Jokowi tidak pernah mengeluarkan statement satupun tentang PDIP. Pak Jokowi tidak pernah melakukan sesuatu yang menyangkut-nyangkut PDIP. Kenapa ya? Karena bagi Pak Jokowi, PDIP itu, partai banteng itu cuman masa lalu. Masa depan Pak Jokowi itu PSI, Partai Gajah. Gajah yang akan menginjak-injak banteng. Si Novi ini juga nyentil-nyentil termul. Dia bela si emaknya dengan ngatain termul-termul, jangan lagi ngatain mak banteng menjual Indosat. Lah kan faktanya memang Megawati yang menjual Indosat waktu itu. Dan pembelaanmu katanya karena keadaan waktu itu yang sangat sulit sehingga mengharuskan Indosat dijual. Sekarang gini loh, kalau orang cerdas kan bisa cari solusi yang lain. Apakah kamu juga lupa kasus-kasus apa saja di saat ibu kebanggaanmu itu memerintah? Saya juga mantan PDIP, tapi saya lebih cerdas daripada kamu karena saya tahu partai ini akan makin nyungsep, bahkan memusuhi Pak Jokowi. Makanya saya mengambil keputusan untuk hengkang dari PDIP dan sekarang saya anggota PSI. Jadi saya tidak perlu lagi sakit hati, apalagi menyentil-nyentil, mengata-ngatain Pak Jokowi, katanya Joko Dok goblok, Joko Dok sakit hati. Justru yang sakit hati itu partai kamu, termasuk dapuranmu yang masih ngomel sampai saat ini, masih menyenggol-nyenggol, masih menyentil-nyentil Pak Jokowi, itu karena kamu gagal move on. Kamu merasa memang membutuhkan Pak Jokowi untuk tetap di PDI. Karena apa? Karena selama ini PDIP merasakan kemenangan 2 kali, itu kan karena adanya Pak Jokowi. Buktinya ketika Pak Jokowi tidak ada, suara dari PDIP nyungsep, menurun. Kemudian capres-cawapres yang diusung KO, keok. Aduh nggak habis pikir deh sama orang ini. Harusnya orang ini kalau mau ngomong itu ngaca, karena dia lagi ngomongin diri sendiri ya. Nggak ada ceritanya Pak Jokowi sakit hati ya. Pak Jokowi itu orang yang sangat legowo.
Dan narasinya itu loh, kamu pelintir. Pak Jokowi itu tidak pernah meminta beliau dicalonkan menjadi presiden untuk 3 periode. Yang ada beliau itu sudah emoh, sudah waktunya lengser, ya lengser ya. Beliau tidak mau dicalonkan lagi. Bahkan bilang, kalau ada yang mau mencalonkan Pak Jokowi lagi, itu seperti melempar kotoran ke mukanya Pak Jokowi. Kamu ingat nggak Pak Jokowi pernah bilang seperti itu? Tapi kamu pelintir seenaknya sendiri. Mbak, kamu ngomong gitu tuh mestinya kamu tuh ngaca ya Mbak. Ada kaca enggak di rumahmu ya? Dan lagi Mbak, Pak Jokowi memang pernah memakai PDIP sebagai kendaraan politiknya. Pak Jokowi pun berterima kasih akan hal itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau beliau mendapatkan perlakuan yang tidak etis ya dari partainya sendiri, ya nggak salah dong kalau beliau hengkang ya. Kamu mau bahasakan dipecat ya terserah kamu lah. Nggak ngaruh, Pak Jokowi tetap seorang kingmaster dan maestro di dunia percaturan politik Indonesia. Di perjuangan tuh pasti kesumat banget. Ya kita tunggu aja deh 2029. Ya seperti apa yang diucapkan Moncongkau itu ya Cungkring, kita lihat saja di tahun 2029 kira-kira partai Moncongkau itu bisa melahirkan seorang presiden yang dibanggakan rakyat nggak ya? Kalau gagal kan malu, gagal maning. Dan kalau kau mengatakan Pak Jokowi dan Gibran itu hasil pecatan dari partai Moncong, itu adalah berkah buat rakyatnya. Dan juga hikmah, karena dari situlah Pak Jokowi mempunyai partai sendiri yang dibanggakan rakyat. Tidak tergantung kepada orang-orang munafik. Aku lucu kali nengok kader-kader PDIP ini ya. Di mana-mana itu ya, aku kasih tahu kau ya. Di mana-mana itu orang yang memecat ya, itu biasanya santai aja gitu. Harusnya yang dipecat ini, orang yang dipecat ini seharusnya tantrum, seharusnya marah, seharusnya sakit hati gitu. Kok ini kan enggak, kalian yang memecat, yang malah tantrum, yang marah, yang sakit hati, terus memframing Pak Jokowi, membuat narasi-narasi terhadap Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi gitu. Emang kalian yang dipecat Pak Jokowi? Kan enggak kan? Kok jadi kebalik-balik? Sementara Pak Jokowi, Mas Gibran dan Pak Bobi yang katanya kalian pecat itu nyantai aja gitu ya. Nyantai aja mereka gitu, nggak pernah mau menyerang kalian ya, nggak pernah mau playing victim seperti kalian dan kader-kader kalian yang lainnya gitu. Nyantai aja gitu, mereka diam gitu. Bahkan Mas Gibran kemarin mengirimkan bunga kepada Ibu Ketum Megawati Soekarno Putri di saat ulang tahun gitu. Malah kalian kader-kader PDIP yang katanya memecat mereka ya, kalau kelihatannya kalian yang jadi tantrum, kalian yang marah-marah gitu. Ini ada apa dengan kalian? Ada apa dengan hati kalian gitu? Aduh, makin hari kok makin kayak gini lah kader-kader PDIP ini ya. Tiap hari membuat narasi, tiap hari membuat framing, tiap hari mengatakan mereka itu memecat Pak Jokowi. Yang kalian pecat itu aja nyantai loh, relax, bahagia gitu. Kok malah kalian yang kayak gini seperti cacing kepanasan gitu? Kenapa? Masih nggak rela kah kalian kehilangan sosok Pak Jokowi, kehilangan sosok Mas Gibran? Udahlah, jujur-jujur aja sesuai hati nurani kalian gitu ya. Jangan kelihatan goblok, jangan kelihatan bodoh, jangan kelihatan seperti pengemis. Aduh, udahlah. Ya merestui lah orang partai-partainya anak sendiri, kenapa lo yang sewot, anak kebotolol. Terus si anak kebotolol ini suka ngarang-ngarang cerita, katanya Pak Jokowi ini sakit hati gara-gara minta 3 periode, terus nggak direstui oleh Mak Banteng. Kapan Pak Jokowi mengatakan seperti itu? Ya buktiin. Justru Puan Maharani pernah mengatakan tidak ada itu Pak Jokowi minta 3 periode ya. Jadi lu nggak usah ngarang cerita, anak kebotolol ya. Terus lu juga mengatakan kalau Pak Jokowi ini dipecat, anak mantu dipecat. Kapan Pak Jokowi dipecat? Buktiin juga ya. Justru sebelumnya Pak Jokowi ini mengundurkan diri karena sudah tidak sejalan dengan Mak Banteng. Mak Banteng ini pengennya ikut-ikutan mengatur presiden. Kan presiden seharusnya, ya kan? Seharusnya presiden kan punya hak prerogatif ya. Punya haknya sendiri untuk mengatur negara ini. Tapi Mak Banteng pengennya ikut-ikutan mengatur negara ini. Itulah yang tidak disukai oleh Pak Jokowi ya, anak botolol. Jadi lu nggak usah ngarang-ngarang cerita ya, dan tidak sejalan Pak Jokowi. Tapi ya ketika Pak Jokowi ini mengundurkan diri, Mak Banteng ini masih berharap sekali agar Pak Jokowi ini kembali lagi ke PDIP. Justru Pak Jokowi ini tidak mau. Nah terbukti tanpa Pak Jokowi PDIP itu tidak ada apa-apanya ya. Dengan adanya kontestasi kemarin pemilihan presiden, nyungsep cuma dapat 16%. Ampus. Ya, anak botolol. Jadi lu nggak usah ngarang-ngarang cerita. Semua rakyat itu sudah tahu ya kelakuan Mak Banteng ya. Juga kelakuan para kader-kadernya, juga caleg gagal kayak lu ya.
lumayan sih lu dapat uang ya. Jadi caleg gagal, jadi penyambung congor PDIP ya. Anak botol. Nah, itulah teman-teman. Di sini semua netizen habis-habisan ya mengkuliti Nopi Bule. Jadi Nopi Bule ini tidak pakai ini ya. Memangnya masyarakat itu tidak melihat fakta yang ada di lapangan gitu kan. Meskipun di sini dia memutar balikan fakta, katanya Pak Jokowi sakit hati dipecat oleh PDIP. Bukannya sakit hati, justru Pak Jokowi itu bersyukur sepertinya terlepas dari genggaman PDIP gitu. Karena orang seperti Pak Jokowi, orang seperti Mas Gibran itu orang-orang yang cukup berharga ya, cukup disayangkan jika mereka harus berada di partai yang kita sudah tahu seperti apa mereka gitu kan, yang sekarang ini semakin kelihatan gitu kan borok-boroknya gitu kan, kader-kadernya ini yang satu ini aja yang muncul ke permukaan seperti ini, belum yang di belakangnya gitu kan ya, yang perilakunya sama seperti si Nopi gitu kan. Jadi kasihan sekali gitu. Justru di sini yang katanya partai ini memecat Bapak Jokowi yang justru koar-koar ke media sosial. Apakah ketika Bapak Jokowi diberhentikan dari PDIP atau katakanlah dipecat oleh PDIP, beliau koar-koar, beliau mengatakan sesuatu di media atau kepada wartawan? Tidak, teman-teman. Beliau tetap diam, santai, dan menanggapi semua pertanyaan dari wartawan itu dengan kata-kata yang positif, malah tetap menghormati partai ini, karena setidaknya partai ini juga sudah membesarkan nama beliau gitu kan. Tapi kok kenapa orang-orang partai ini yang kebakaran jenggot gitu kan? Bila pun nanti memang benar di Jawa itu yang tadinya kandang banteng jadi kandang PSI, ya kenapa enggak gitu kan? Kenapa baru aja ada isu seperti ini langsung kebakaran jenggot nih si Nopi ini? Ya seperti ini, karena herannya sama si Nopi Bule ini, orang partai tapi kok malah lebih mirip emak-emak tukang gosip gitu teman-teman. Tiada hari tanpa menjelekan Pak Jokowi di semua konten-konten video TikToknya. Nah, demikian video kali ini teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan. Saya Ujang Sarif dari YouTuber Nusantara mohon pamit. Salam sadar, salam kritis, salam rakyat. Wassalam. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.